Yang pertama adalah Strategic Text of Business Relationship Management. Subpoin yang pertama, Strategy in Business Relationship Management as a text between competitive and marketing strategy. Manajemen hubungan bisnis memainkan peran penting dalam strategi bisnis secara keseluruhan. Ia berada di antara strategi kompetitif dan pemasaran, bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan kedua strategi tersebut. Contohnya ada strategi kompetitif. Perusahaan dapat bersaing secara efektif di pasar. Yang kedua ada strategi pemasaran. Perusahaan berusaha menarik dan mempertahankan pelanggan. Subpoin yang kedua, competitive advantage in the context of business relationship management. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menciptakan nilai lebih bagi pelanggannya dibandingkan dengan para pesaingnya. Dalam konteks manajemen hubungan bisnis, keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui yang pertama, hubungan yang kuat dengan pelanggan. Yang kedua, kemitraan strategis. Yang ketiga, kemampuan manajemen hubungan yang unggul. Subpoin yang ketiga, strategic analysis in the context of business relationship management. Yang pertama ada phase of business relationship management. Ini melibatkan yang pertama fase inisiasi atau peluang bisnis dan mitra potensial. Yang kedua, fase pengembangan atau membangun hubungan dan mengembangkan kepercayaan. Yang ketiga, fase maturasi atau memperkuat hubungan dan meningkatkan kerjasama. Yang keempat, fase penurunan atau mengurangi ketergantungan maupun mengakhiri hubungan. Yang B atau yang kedua, reciprocal effects of business relationship with their environment. Artinya, hubungan bisnis tidak terjadi dalam isolasi. Mereka dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, yaitu faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial budaya, maupun faktor teknologi. Yang kedua, entry into the business relationship, out supplier marketing. Yang subpoin pertama, strategic windows. Artinya, konsep strategic windows mengacu pada periode waktu tertentu ketika peluang pasar baru muncul. Dalam konteks pemasaran out supplier, ini adalah momen di mana pemasok itu dapat memanfaatkan peluang untuk memasuki hubungan bisnis dengan pelanggan baru. Subpoin yang kedua, entering into business relationship not planned, de facto by the customer. Artinya, dalam beberapa kasus, pemasok itu mungkin nggak secara aktif ditarget oleh pelanggan, namun mereka dapat masuk ke dalam hubungan bisnis melalui situasi de facto. Ini bisa terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama, kebutuhan mendadak. Yang kedua, kegagalan pemasok reguler. Yang ketiga, perubahan strategi pelanggan. Subpoin yang ketiga, ada entering into business relationships planned by both parties. Artinya, dalam skenario ini, baik pemasok maupun pelanggan secara aktif terlibat dalam proses pengembangan hubungan bisnis. Ini sering terjadi ketika yang pertama, pelanggan mengidentifikasi kebutuhan baru. Yang kedua, pemasok memiliki inovasi baru. Yang ketiga, keduanya memiliki tujuan strategis yang sejalan. Yang ketiga ada defending the business relationship in supplier marketing. Subpoin yang pertama, increasing relationship value. Increasing relationship value dalam bahasa Indonesia artinya meningkatkan nilai hubungan. Nah, istilah ini sering digunakan dalam konteks bisnis dan pemasaran, namun juga bisa diterapkan dalam hubungan antar pribadi. Di antaranya terdiri atas 3 komponen, yaitu A. Peningkatan penawaran inti, B. Peningkatan proses pengadaan dan interaksi, C. Peningkatan operasi pelanggan. Subpoin yang kedua, increasing customer switching cost. Switching costs adalah biaya atau hambatan yang dialami pelanggan ketika ingin beralih dari satu produk atau layanan ke produk atau layanan lain yang sejenis.
Biaya ini bisa berupa biaya finansial, waktu, tenaga, atau bahkan kehilangan data atau informasi yang sudah dimiliki. Yang keempat, ada termination of a business relationship by the supplier, exit management. Poin yang pertama, termination of a business relationship, reasons and consequence. Terminasi hubungan bisnis adalah penghentian resmi dari suatu hubungan bisnis antara dua pihak, seperti perusahaan, individu, atau organisasi. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, baik yang bersifat sementara maupun permanen. Ada 4 komponen, yaitu yang pertama, nilai-nilai pelanggan sebagai alasan terminasi, yang kedua, perilaku pelanggan sebagai alasan terminasi, yang ketiga, perubahan kesesuaian antara kebutuhan pelanggan dan layanan supplier, dan yang keempat, konsekuensi dari terminasi hubungan bisnis oleh supplier. Poin yang kedua, communication strategies to terminate a business relationship. Mentamati hubungan bisnis adalah keputusan yang tidak mudah dan seringkali memiliki konsekuensi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan komunikasi yang efektif dan profesional saat menyampaikan keputusan ini. Karena berikut beberapa strategi komunikasi yang dapat kita pertimbangkan. Yang pertama, komunikasi yang jelas dan langsung. Yang kedua, pertemuan tatap muka jika memungkinkan. Yang ketiga, komunikasi tertulis. Yang keempat, menawarkan solusi. Yang kelima, menjaga hubungan profesional. Yang kelima, ada business relationships and the corporate network. Poin yang pertama, the business relationship as part of the corporate network, handling parallel business relationships. Mengelola hubungan bisnis paralel. Ketika sebuah perusahaan menjalin hubungan bisnis dengan beberapa pihak, penting untuk mengelola hubungan-hubungan ini secara hati-hati. Ini sering disebut sebagai hubungan bisnis paralel. Terdiri atas 3 komponen, yaitu yang pertama ada prioritization of customers when research bottlenecks occur. Yang kedua ada protection of relationship, specific values. Yang ketiga ada ether or business relationship. Poin yang kedua ada the corporate network as part of the business relationship, value creation through collaboration. Konsep ini mengacu pada jaringan perusahaan yang terbentuk dari hubungan bisnis antara perusahaan dengan pihak lain seperti supplier, pelanggan, mitra bisnis, dan lain-lain. Jaringan ini memungkinkan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah melalui kolaborasi dan kerjasama. Konsep ini terdiri atas 2 komponen, yaitu A. Partnerships for Innovation, dan yang B. Partnerships for Market Access.